Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Dendi Krisna Ananda di Grand Fukuro Channel. Oke, pada kali ini aku pertama-tama mau menginfokan aja bagi yang belum tahu kalau Blender versi 2.93 itu udah dirilis stabil ya. Dan di sini ada banyak sekali fitur-fitur keren seperti Geometry Node. Geometry Node ini adalah metode baru modeling sampai animasi dengan menggunakan Geometry Node ya. Jadi ini teknik baru lah di Blender. Dan ini bakal keren banget kalau kita coba nantinya. Terus ada banyak fitur lain, misalnya modifier line art untuk grease pencil dan fitur-fitur menarik lainnya. Dan kalau mau upgrade ya silahkan ke blender.org ya, gratis. Tapi aku nggak akan upgrade sekarang, karena apa? Ya karena tutorial yang versi 2.92 belum selesai ya, yang basicnya. Dan untuk 2.93 mungkin ada perubahan UI sedikit sih. Oke, yang pertama itu tadi. Terus yang kedua, kemarin ada yang merasa masih kurang paham tentang material dan texturing di Blender ya, basic material dan texturing. Aku sudah membahasnya di Blender versi Dorayaki juga, yang tutorial. Yang kemarin itu terakhir kita membahas material dan texturing juga, tapi aku tidak tahu apakah dengan pembahasan di situ kalian udah paham beneran atau masih sedikit ngambang. Oleh karena itu, kali ini aku akan mencoba membahasnya kembali dengan sedikit lebih detail ya, tapi tetap berpaku pada basic atau dasar dari material hingga texturing di Blender. Oke, pertama aku buka Blendernya dulu. Oke, di sini Blender versi 2.92-nya sudah terbuka dan aku langsung klik saja. Dan di sini ada default cube kesayangan kita. Oke, pertama-tama aku aktifkan dulu screen case key di sidebar. Pertama-tama aku akan jelaskan dulu mulai dari material. Apa sih material itu? Material itu adalah warna dari objek 3D kita, singkatnya kayak gitu. Jadi ini kan sebenarnya objeknya itu putihan lah, kasarannya belum diwarnai atau polosan. Nah, untuk memberikan warna kita perlu memberikan material. Caranya di bagian properties ini kita klik bagian material properties. Ini aku sudah jelaskan kemarin ya, aku singgung lagi, nggak apa-apa. Nah, di sini sudah ada material bawaan ya. Oke, mungkin aku akan bahas cara menambahkan, menghapus material. Lalu kalau mengganti material tinggal klik aja sih. Kayak gini, misalnya material 1, terus enter. Terus apa lagi ya? Jenis material sama yang tadi yang di pikiranku setengah lupa. Oh ya, gonta-ganti material. Oke, kita mulai dulu dari menambahkan atau menghapus material baru. Nah, untuk menambahkan material, pertama kita klik add material slot yang gambarnya plus ini. Terus di sini ada slot kosong. Nah, di slot kosong ini kita akan menambahkan material baru. Kita klik new dan kita beri nama material 2 misalnya. Oke. Nah, setelah itu di surface kita bisa pilih beragam jenis materialnya. Secara default jenis materialnya adalah Principled BSDF, tapi kalau kita klik
Di sini ada banyak sekali jenis material di Blender ya. Aku nggak akan jelasin semuanya ya, tapi aku akan jelaskan yang familiar aja di aku. Oke, yang pertama adalah diffuse BSDF. Diffuse BSDF ini material yang flat. Kalau Principles BSDF itu dia ada mengkilap-mengkilapnya ya. Material lain itu ada mengkilapnya, tapi kalau diffuse BSDF itu nggak ada mengkilapnya. Kayak material kain. Nah, ini kan kain kan nggak ada mengkilapnya. Nah, kayak gitu. Jadi diffuse BSDF itu material yang flat banget dan dulu itu menjadi material default di Blender versi 2.79 ke bawah kalau nggak salah. Oke, berikutnya yang aku mau bahas adalah emission. Nah, emission ini adalah material untuk membuat objek menjadi bercahaya. Kita lihat dulu di viewport rendered biar kelihatan. Terus di sini aku aktifkan dulu bloom-nya ya. Bloom ini fungsinya kalau di Eevee itu untuk memberikan efek pendaran cahaya. Oke, di sini kita bisa mengganti warna dari materialnya. Material apapun, emission, diffuse, Principles BSDF, kalau mau ganti warnanya, itu kita pilih color ini. Atau base color, warna dasar. Oke, misalnya apa ya? Merah aja deh. Oke, di sini warnanya nggak berubah karena kotak ini masih pakai material yang pertama. Terus bagaimana caranya untuk apply atau pindah ke material yang kedua? Ada 2 cara sih sebenarnya, 3 atau berapa ya? Banyak caranya, cuman aku sebutkan 3-4 cara aja. Karena di Blender itu sebenarnya ada banyak cara untuk mencapai satu tujuan. Oke, siap. Oke, cara pertama, kalian pindahkan material 2 ini ke atas ya. Kita klik bagian sini, move material. Oke. Nggak terjadi apa-apa. Sepertinya ini cuma buat memindahkan posisi materialnya aja di slotnya. Oke, cara yang kedua, kita klik slot material 1. Terus di sini kita klik lagi. Nah, di sini nanti akan muncul material yang telah kalian buat. Kalian klik aja dan voila, langsung pindah ya. Nah, terus yang sini kita hapus saja. Kita klik remove material slot ya. Yang min ini. Oke. Nah, cara yang ketiga itu pakai edit mode. Kita tekan tab. Oke, ini aku tambahkan slot kosong lagi, terus aku browse material 1 ya. Aku klik di sini untuk mencari material 1. Nah, teman-teman, material 1 ini kalau nggak digunakan, itu nggak langsung menghilang ya. Tapi nanti menghilangnya waktu kalian tutup file Blender kalian. Jadi selama kalian masih buka file Blendernya, materialnya masih ada, meskipun tidak digunakan. Oke, misalnya nih aku mau mewarnai bagian sini sama bagian sini menjadi material 1. Aku scroll dulu. Jadi aku mau ganti face ini sama face ini ke material 1. Caranya adalah kita klik kedua face ini, kita shift klik kanan. Klik kanan apa klik kiri? Oh, klik kiri maksudnya. Shift klik kiri. Kayaknya aku masih belum bisa move on dari Blender 79 ya. Oke. Setelah kita seleksi beberapa face yang ingin kita ubah warnanya, kita klik material 1 ini, kemudian kita klik assign. Dan otomatis warnanya berubah. Oke, jadi itu yang sudah aku jelaskan mulai dari menambahkan material, memberi nama material, terus mengganti warna di base color atau di
color, terus menambahkan slot material baru, mengganti material sampai menghapus material. Itu tadi udah aku jelaskan. Nah, tadi aku belum selesai menjelaskan beberapa tipe material yang familiar denganku ya. Tadi emission udah, diffuse sudah. Berikutnya adalah glass. Nah, glass ini adalah material kaca ya, jadi dia transparan seperti ini. Oke. Nah, di material glass ini kalian bisa atur nilai transparansi gelasnya atau kacanya lewat IOR ini. Jadi makin naik IOR-nya itu makin sedikit buram kacanya seperti ini. Tapi makin rendah itu kacanya makin transparan. Seperti itu. Untuk roughness itu mengkilap ya. Tingkat kemengkilapan kacanya. Oke, bisa kalian lihat ini kalau kecil dia nggak terlalu mengkilap, tapi kalau besar dia jadi sedikit mengkilap ya. Oke, berikutnya yang terakhir yang aku mau bahas. Sedangkan yang lainnya mungkin bisa kalian coba-coba sendiri ya. Karena ini ada banyak sekali material dan nggak mungkin aku bahas semua juga. Yaitu mix shader. Nah, mix shader ini apa? Mix shader ini adalah kalian bisa menggabungkan dua atau lebih dari berbagai macam shader yang berbeda. Jadi kayak kalian bisa fusion shader gitu. Fusion jenis material. Tadi ada material emission, principled, terus glass, dan lain sebagainya, diffuse. Kalian bisa gabungkan dua jenis material untuk menambahkan material yang baru. Oke, di sini ada dua shader yang masih kosong slotnya. Slot shader ini masih kosong. Di sini aku mau tambahkan shader emission sama shader glass. Nah, fact ini adalah nilai keseimbangan antar dua shader atau dua material. Jadi, kalau ke kiri itu bakal lebih condong ke shader emission, kalau ke kanan itu bakal lebih condong ke shader glass. Nah, seperti ini. Jadi kalau rata kiri dia bakal lebih condong ke glass, tapi kalau condong ke emission, tapi kalau rata kanan dia lebih condong ke glass. Oke, kayak gitu. Dan by the way, sebenarnya untuk material kalian juga bisa atur di node editor pada workspace shading. Oke, ini aku perbesar dulu tampilannya. Dan ini sudah 14 menit ya. Rencananya sebenarnya aku mau gabungkan juga kilas balik ini di tutorial lighting dorayaki. Cuman kayaknya kepanjangan ya. Tapi kalian nggak masalah kan kalau video yang panjang-panjang? Ya, kalaupun penjelasannya jelas sih. Aku harap dengan penjelasanku ini kalian bisa sedikit lebih paham tentang dasar material dan texturing di Blender. Dan semisal kalian masih belum paham, saranku kalian cari referensi lain. Ada banyak kok referensi belajar Blender di YouTube. Kalau favoritku sih channel Blender Guru sama channel Dodi Priyatmono. Sampai sekarang favoritku dua itu. Banyak sih channel lain yang ku subscribe dan ku buat bahan belajar, cuman penjelasan dari Blender Guru itu menurutku yang paling bagus. Oke, kembali ke topik. Nah, di sini adalah versi node dari material yang bagian sini ya. Jadi ini versi
Properties, dan ini adalah versi Note Editor. Kali ini aku akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan Note Editor dan konsepnya Note Editor ini kayak gimana sih. Nah, sebenarnya di Blender itu ada banyak sekali jenis Note. Misalnya Compositing Note, terus ada Shader Note, ini untuk material yang kita gunakan saat ini, dan juga note-note lainnya, dan termasuk geometry note yang akan datang di Blender versi 2.93. Nah, pada dasarnya note-note ini kayak rangkaian yang tersambung dengan kabel. Jadi ini ada input, terus kemudian ada output. Jadi yang hijau ini katakanlah inputnya, dan yang merah ini adalah outputnya. Dan tiap node ini itu punya nilai-nilai atau value-value ya teman-teman. Nah, teman-teman, ibaratnya node editor ini rangkaian listrik, yang hijau ini adalah baterai, dan juga yang merah ini adalah lampu. Sedangkan yang garis ini adalah kabel yang menghubungkan baterai atau komponen lainnya dengan lampunya. Misalnya garis ini diputus, maka ya lampunya bakal mati. Seperti ini, teman-teman. Oke, untuk menghubungkan garis tiap node-nya, kalian klik aja lingkarannya, terus kalian tahan, dan kalian tarik sampai ke lingkaran yang depannya. Dan untuk menghapusnya, kalian tinggal tahan lagi, terus tarik lagi, dan lepaskan, teman-teman. Oke, cukup mudah ya. Tinggal tahan, tarik. Seperti itu. Berikutnya, kita akan bahas bagaimana sih cara menggunakan Note Editor ini. Nah, di sini aku akan membuat mix shader baru. Jadi di sini ada mix shader di dalam mix shader. Caranya gimana? Kalian tekan Shift A, kemudian kalian pilih shader dan pilih mix shader. Terus kalian pindahkan ke bagian sini, teman-teman. Kalian pindahkan di antara kabel ini dan kalian klik. Oke, seperti ini. Dan kemudian aku akan tambahkan shader diffuse. Shift A, shader, lalu ada diffuse. Di sini aku geser, aku klik di sini ya, aku tempatkan di situ, dan aku sambungkan node-nya ke sini, teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi ada mix shader di dalam mix shader. Nah, kalau kita tekan Shift A, di sini kita nggak cuman bisa menambahkan material atau shader baru aja, tapi bisa menambahkan tekstur dan juga bisa menambahkan hal-hal lain ya. Cuman di sini kita akan coba tambahkan tekstur, yaitu berupa image tekstur atau tekstur gambar. Oke. Tapi sebelum itu, ini aku hapus dulu. Caranya aku drag aja bagian mana yang ingin aku hapus. Aku tekan Shift terus aku drag. Nah, untuk mendragnya kalian cukup tahan terus geser mouse saja ya, kayak drag kayak biasanya gitu. Jadi kalian drag aja bagian yang ingin kalian hapus, terus kalian tekan delete. Dan otomatis nanti node-nya bakal ke delete ya. Oke, tadi buat menyeleksi banyak node, kalian drag aja, kalian tahan, drag ya. Tapi kalau mau memilih satu node saja, kalian tinggal klik node-nya, terus kalian delete.
Oke. Setelah itu ini aku klik, terus aku geser ke sini. Untuk menggesernya, kalian tinggal tahan mouse kalian ya. Kalian panjer bahasa Jawa nih. Oke. Berikutnya yang hijau ini aku sambungkan ke surface. Nah, di sini kita punya material emission dengan color atau warna putih. Dan kita akan ubah warnanya menjadi tekstur gambar. Nah, di sini aku akan jelaskan cara menambahkan tekstur gambar dari gambar yang sudah ada. Kalau soal tekstur painting, kemarin itu aku sudah jelaskan di tutorial versi Dorayaki ya. Cuman aku rasa penjelasanku yang kemarin itu udah lebih dari cukup dan udah cukup jelas. Jadi untuk tekstur painting aku nggak akan jelaskan lagi. Nah, di sini kita akan bahas tentang menambahkan tekstur gambar dan juga UV editing atau UV map. Pertama-tama, untuk menambahkan image tekstur atau tekstur gambar, kita tekan Shift A, kemudian di sini kita pilih tekstur, dan kita pilih image tekstur. Pertama-tama kita klik open, karena kita akan menggunakan gambar yang sudah ada. Oke, aku bingung nih harus pakai gambar apa. Oke, di sini aku akan pakai gambar creeper sebagai referensi belajar kita, oke? Oke. Kita akan pergi ke directory atau folder tempat kita menyimpan gambarnya tadi. Terus kita klik gambarnya dan pilih open image. Oke. Nah, cuman ini teksturnya atau warnanya itu masih belum berubah karena kita belum menyambungkan ya. Kita sambungkan dulu yang kuning ini ke bagian color di sini untuk menerapkan tekstur gambar sebagai warnanya. Oke, kurang lebih kayak gini. Cuman bisa kalian lihat ini masih acak-acakan ya teman-teman. Kasarannya masih nggak beraturan. Nah, gimana caranya biar beraturan? Kita perlu edit UV map-nya atau kita edit jaring-jaring objeknya. Metode yang akan kita pelajari ini juga dikenal dengan UV unwrapping. Nah, untuk melakukan UV unwrapping, kita akan pergi dulu ke UV editing. Nah, kemudian di sini ada gambar creeper sama kotaknya dalam edit mode. Di sini aku ubah dulu menjadi material preview ya teman-teman. Nah, kalau kita seleksi semuanya, tekan A. Di sini ada jaring-jaring kotaknya atau jaring-jaring kubusnya. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke workspace UV editing. Dan bisa dilihat ini backgroundnya udah ganti siang ya. Karena aku rekaman ulang khusus untuk bagian ini aja. Nah, di sini kita bisa melihat bagian gambar beserta UV map dari kotak ini dan juga 3D viewport kotaknya dalam edit mode ya. Pertama-tama aku akan kasih tunjuk cara mengatur ulang UV map kalian atau melakukan UV mapping. Pertama, kalian tekan U pada viewport 3D kalian. Tapi sebelum itu, kalian pastikan dulu semua face-nya sudah terseleksi ya. Nah, setelah semua face sudah terseleksi, kalian tekan U. Kemudian di sini ada banyak sekali jenis UV maps. Ada banyak sekali jenis UV mapping yang bisa kita gunakan. Cuman di sini aku nggak akan bahas semuanya. Aku hanya bahas Smart UV Project
project from view bounce, dan juga reset. Oke. Nah, yang pertama adalah Smart UV Project. Seperti namanya, Smart UV Project berarti pintar ya atau cerdas. Nah, ini adalah metode di mana nanti UV map kalian itu akan terpisah menjadi beberapa bagian dan nanti akan tergenerate secara otomatis. Kita klik OK aja. Nah, otomatis nanti kayak gini. Jadi dia akan terpisah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Oke. Nah, teman-teman, sebelum aku lanjut bahas jenis UV mapping yang berikutnya, di bagian sini kita juga bisa melakukan pengeditan UV map. Sama kayak ngedit objek di edit mode. Jadi kita bisa seleksi vertex, seleksi face, maupun seleksi edge ya teman-teman. Dan juga kita bisa seleksi semuanya dengan menekan A. Jadi sama banget kayak edit mode. Kita bisa scale juga, atau kita bisa rotate juga bisa dengan menekan R. Dan kita juga bisa menggrab atau menekan G UV map-nya. Jadi ini mirip banget kayak edit mode untuk pengeditan UV map-nya. Berikutnya aku akan bahas project from view. Nah, project from view itu, kalau tadi Smart UV project itu kayak terpisah-pisah gitu ya. Nah, project from view itu UV map-nya jadi satu. Dan juga ini akan mengenerate UV map kalian berdasarkan viewport kalian ya. Jadi tampilan kalian ini nanti akan jadi acuan project from view ini. Oke, dan kurang lebih seperti ini untuk UV map-nya. Bisa kalian lihat. Nah, jadi project from view itu acuannya di tata letak UV map kalian. Oke, seperti ini. Jadi acuannya di tata letak 3D viewport kalian untuk project from view. Nah, satu lagi itu project from view bounce. Ini sama kayak project from view, cuman bedanya project from view bounce ini dia akan menyesuaikan ukuran gambar. Jadi UV map-nya nanti akan menyesuaikan besarnya gambar. Oke, ini aku akan pergi ke view samping kiri. Aku tekan 3 dan aku akan pilih U, project from view bounce ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita deselect face-nya di edit mode, nanti UV map-nya juga nggak bakal kelihatan teman-teman. Jadi misalnya mau ngedit UV map, kalian juga harus klik face-nya. Atau bisa klik semua face juga. Di sini aku mau edit yang bagian sini. Tapi sebelum itu teman-teman, kita juga bisa mereset UV map kita. Semisal UV map-nya error atau semacamnya. Caranya kita tekan U, terus pilih reset. Nah, otomatis nanti UV map-nya bakal terreset semua teman-teman. Oke, ini aku rotate aja. Jadi kita bisa edit-edit juga UV map-nya seperti ini, misalnya. Oke teman-teman, untuk pembahasan tentang UV mapping atau UV unwrapping cukup sampai sini aja. Dan ini adalah penjelasan terakhir tentang kilas balik dasar material dan texturing di Blender versi 2.92. So, kesimpulannya, untuk menambahkan material ada dua cara. Pertama lewat material properties dan juga lewat node editor di shading workspace. Kemudian kita bisa menambahkan material dari tekstur gambar. Nah, misalnya kita mau bikin tekstur baru, kita bisa gambar teksturnya di tekstur paint. Tapi kalau kita mau ambil dari tekstur yang sudah ada, kita tinggal
cari aja gambarnya ya lewat Node Editor sini. Dan juga untuk menata ulang tekstur kalian agar letaknya kelihatan rapi teksturnya, kalian bisa menata ulang letak teksturnya di UV editing dengan metode UV mapping ya teman-teman. Jadi dengan UV mapping ini atau UV unwrapping ini, kalian bisa mengatur tata letak tekstur gambar kalian biar kelihatan lebih rapi dan sesuai dengan objek 3D-nya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Silahkan like dan subscribe kalau kalian suka. Dan see you next time. Bye-bye!